Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini terlambat nih. Saya absen dulu, bentar absen. Hmm. Koneksinya lagi nggak stabil. Alhamdulillah. IFTI, oke. Saya absen dulu, absen. Adinda ada? Nggak ada. Ahmad Ulin Nuha ada. Andrian nggak ada. Muhammad Fahmi ada. Hadir, Pak. Muhammad Raihan nggak ada. Ridwan Wahyu ada. Ada. Muhammad Soleh ada. Hadir, Pak. Novita Sari nggak ada. Salsa nggak ada. Apa ada, Pak? Haba. Salsa. Saya manggil salsa haba. Ini SI Fajar dulu. hadir, Pak. Siapa? Fajar hadir. Belum, TI belum. Kabar. Tadi dulu. Tak kirain sudah selesai, Pak. Sem ya. Telat ini tadi. Pengennya ada sewa. Nggak apa-apa. Abdullah nggak ada. Atta Esa nggak ada. Doni Hadir. si. Saya hide dulu. Oke. Doni ada. Fadli nggak ada. Fajar Kurniawan. Fajar Kurniadi hadir, Pak. Fajar Kurniadi. Siap. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Nana. Apa? Nah, nggak jadi bimbingan. Saya kira kamu di kampus. Ridwan Prasetya. Nggak ada ya Ridwan. Mana, Pak? Gimana, Pak? Lu katanya mau bimbingan. Di mana? Kalau bimbingan online sama. Ya nanti habis kuliah ya.
Oke, siap, Pak. Ya, kirim dulu aja ke email nggak apa-apa. Kalian kirim dulu ke email saya. Siap, Pak. Ridwan Prasetya ada, Ridwan? Ridwan nggak ada. Rifki nggak ada. Rifki Algi ya, Rifki. Singgi ada. Hadir, Pak. Abah, Mbak, Abah, ada nggak Abah? Nggak ada. Namanya doang. Muhammad Fahmi. Sorry Pak, ada Pak. Ini tangan saya licin soalnya. Maaf, maaf. Muhammad. Abah ada Pak, hadir. Ya. Muhammad Fahmi itu prodi apa ya? SI, Pak. Ya. Coba berdua nih sini sama Soleh. Ya, Pak. Sebentar. Ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi kemarin sudah disepakati teman-teman nanti ada mengerjakan soal. Karena e-learningnya sedang terbaikan daripada nanti soal apa jawaban saudara-saudara semua nggak sampai. Jadi nanti jawaban untuk UTS silakan bisa dikirim ke email saya. Ya. Ya UTS-nya itu gimana Pak? Hah? UTS-nya? UTS-nya gimana? Iya Ya Pak, nanti sorry. saya kirim filenya ke grup. Ke grup. Iya. Udah Pak. @gmail.com. Enggak, untuk soalnya Pak, bagaimana? Iya soalnya belum saya kirim, mau ujiannya minggu depan. Kenapa nggak minggu ini Pak? Lah, mau jadwalnya besok kok minggu ini? Gimana, gimana sih? Minggu ini masih ada satu pertemuan. Gimana sih kamu? Aduh, tuh suruh ngopi dulu tuh. Abah, agak lain. Minggu ini masih ada satu pertemuan, Mas Haba. Jadi nggak bisa dilakukan untuk UTS. Oh, haknya kalian ada sam sami pisang goreng. Dan goreng, terus sama cang goreng, cangkemmu. Ngopi, pisang goreng ya, gurih. Mas Fajar. Pak, itu Adinda baru masuk, Pak, baru join. Mana orangnya? Selamat sore, Pak. Maaf baru join. Baru Oh, senggang, iya. Pak. Oke. Adinda. Izin Pak, Rifki Setiawan hadir. Prodi apa ya? Prodi PF ya? TI Pak. TI? Iya. Rifki Setiawan. Iya Pak. Ya.
Udang kluthuk itu nggak enak, Mas. Banyak bijinya. Aja masuk ya. Oke, kemarin kesepakatannya soal ya. Aduh. Soal Pak, siap. Soal Pak, yuk Iya. gas. Soal Gas. pilihan ganda, Pak. Bocah SMA pilihan ganda. Mahasiswa apa? Mahasiswa pilihan ganda. Maha benar Pak. Maha benar ya. Pilihan ganda separuh Pak, separuh nanti yang esai. Aduh, ya sudah saya siapkan. Khususon buat teman-teman di sini. Oke, ini materinya. Ini materi ini sedikit agak mungkin di luar dari anti korupsi, cuman ini masih masuk ke dalam pengenalan juga ya. Ini di apa namanya, dalam pelatihan kemarin sempat disinggung untuk anti kekerasan seksual. Jadi ada lembaganya di setiap kampus, namanya PPKS. Itu sempat wajib kita didatengin sama orang LLDikti 4. Kalau ditanya, Pak, kita masuk LLDikti yang keberapa? Kita itu masuk ke LLDikti 4, wilayah Jawa Barat, Banten. Ya, jadi nanti teman-teman juga wajib tahu kalau ditanyain. Nah, materi kali ini kita sisipin ada yang namanya materi tentang PPKS. Ini penting sekali disampaikan karena memang di kampus wajib ada satu divisi namanya PPKS. Jadi PPKS ini yang menanganin apabila adanya kekerasan seksual ya di lingkungan pendidikan tinggi. Ini komitmennya dari Kemendikbudristek, banyak menyoroti banyak sekali ya. Jadi kemarin juga saya baru tahu di LLDikti 4 itu kampusnya banyak, kasusnya juga banyak juga. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya ya. Amin. Orangnya baik-baik lah. Arti dari kekerasan seksual itu sampai merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh, fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi atau kuasa atau gender. Jadi dia termasuk perundungan juga ya. Ini bisa mengganggu kesehatan dan juga psikisnya dari mereka. Kalau ketimpangan relasi, kuasa atau gender itu dari Komnas Perempuan enak itu mengartikan adalah sebuah
uh, penyalahgunaan ya, yang intinya kalau dia bisa mengendalikan seseorang itu. Nah, di dalam jenis kekerasannya ya ini ada verbal, non fisik, fisik, atau misalkan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Ya banyak disorotin oleh para akademisi ya yang ada di lingkungan kampus. Kita tidak bisa memantau segala aktivitas seluruh mahasiswa. Itu ya, karena ya namanya mahasiswa ya sudah tahulah baik buruknya gitu ya. Sampai-sampai sempat saya itu ngecek yang namanya akun media sosial teman-teman. Jadi akun media sosial teman-teman ini, coba saya nanya, Mas atau Mbak Adinda punya medsos IG itu ada berapa akun? 1 atau 2? Nah loh, Adinda, ada orang ya? Atau misalkan saya mau nanya ke yang baru join ini, Reza, kamu punya medsos ada berapa, Ja? Dua atau tiga akun yang sama? Oh, enggak, Mas. Maksudnya di yang berbeda, Pak. Kalau aku Oh. Yang lainnya buat nyepam ya? biasanya para wanita-wanita itu, Pak, bikin akun lebih dari satu. Oh, saya pernah mendapatin dari satu kelompok kelas gitu ya di apa nih chatnya nih? Stalking. Enggak, bukan masalahnya stalking, Mas. Mau stalking mau apa itu sih urusan dari teman-teman ya. Yang intinya adalah saya pernah mendapatin satu kelompok gitu mahasiswa dan mahasiswi. Mereka itu kedapatan punya 2 akun yang memang buat satu itu buat mencak-mencak katanya dia. Mencak-mencak di sosial media. Jadi itu bisa jadi itu sejenis kepribadian yang ganda gitu. Dalam arti eh, dia buat akun kayak gitu itu untuk buzzer juga bisa gitu. Atau memang dikhususkan ya itu tadi yang katakan sama Mas Fajar ya, stalking. Ya itu yang saya fake account itu banyak yang punya. Mungkin Mas Mas apa tadi? Ini Ridwan punya juga ya? Punya, Pak. Tapi Oh, buat stalking sih, Pak. buat apa? Buat stalking mantan, Pak.
Stalking mantan. Sampai harus dibojo dong. Ampun, udah Pak. Aduh. Repot anak telu nih. Aduh. Ampun. Buzzer partai PSI. Mas, hati-hati lu. Direkam soalnya. Nah, jadi yang namanya ya itu ya. Itu juga jadi masalah. Wes dihapus. Lalu tak screenshot deh. Gitu ya. Jadi ini banyak sekali ada banyak masalah ternyata di itu. Terus saya nanya ini, kamu beraninya itu di medsos ya? Ternyata yang saya lihat itu di kenyataannya itu ya dia diam, terus tidak neko-neko, nilai akademisinya bagus gitu. Ternyata di sisi lain bisa seperti itu ya. Nah, itu juga kalau itu sudah terjadi itu juga harus perlu dibina itu ya. Bener ya, Jak? Dibina ya, Jak? Binasakan, binasakan. Orang-orang yang kayak gitu harus dibina itu. Naikin rating, Pak. Alah, dengan segala dalilnya ya tetap saja. Kalau sudah eh, dalam arti dia sudah melanggar etika dan sebagainya, kita hidup itu di masyarakat punya aturan sosial, aturan aturan di lingkungan ada yang buat ketua RT. Eh, di agama juga kita diatur masing-masing agama. Kita hidup di masyarakat ya juga ada undang-undangnya. Ya norma ya aturan. Sekarang apa bedanya antara norma dengan aturan, Mas? Jal, tak tak takon. Norma itu apa norma? Kaidah atau aturan, Ah, kaidah atau aturan yang berlaku. kaidah atau aturan berlaku. Pedoman, kaidah itu sama dengan pedoman yang ada di wilayah. Itu norma. Ya teman-teman tahu itu norma itu ada norma apa saja. Tadi saya sudah sebutkan ada agama, sosial, thank you. Hah? Budaya, norma budaya. Terus Norma norma apa lagi? Kenapa? Norma, hukum, norma hukum. ya norma hukum untuk Mas Soleh. Tahu ya norma Sylvia Pak Lambi Dik. Tuh.
Ih, serius iki lho. Agama ya, hukum, budaya, kesopanan, kesusilaan, itu ya norma. Nah, norma Sylvia ini tanggamu ya, Mas. Norma itu adalah patokan pedoman atau kalau dikaitkan dengan suatu daerah itu misalkan di Bali, norma itu ya adat istiadat atau kebiasaan. Adat istiadat itu ya norma sebenarnya. Sama juga nama lainnya adalah norma. Adat istiadat. Jadi wah itu nanti kalau dia melakukan ini dihukum adat saja misalkan. Ini hukum adat ya amsyong ya. Jadi kalau ada masyarakat atau salah satu orang yang melanggar, ya jelas kena sanksi ya, yang ada di lingkungan situ. Kena aturan karena dia melanggar sesuatu. Itu ya. Saya pernah mendapatkan quote dari Pak Ridwan Kamil. Apa yang biasa kalian kerjakan, apa yang biasa kalian lakukan, itu akan mencerminkan kepribadian. Contoh, Pak Ridwan Kamil mencontohkan, kalau kamu suka melanggar aturan lalu lintas, sudah benar-benar ada aturan, kamu naik motor itu harus pakai helm. Naik mobil ya harus pakai seatbeltnya. Naik motor itu harus ada motornya, gitu kan? Loh iya tuh bener tuh ya, kalau iya tuh. Naik motor ya ngomongin naik motor itu ada motor itu. Gitu ya. Jadi kalau di kendaraan juga di jalanan juga ada aturan ya. Kalau kamu melanggar ya sudah kena sanksi. Apalagi kalau sudah tahu melanggar terus nyogok, Pak, ada apa damai, Pak. Das hukumannya sudah double kill itu. Udah tahu melanggar terus nyogok ya wis. Ya itulah akhirnya nasib bangsa ini mau bagaimana kalau mau seperti itu. Itu ya. Jadi Pak Ridwan Kamil menyampaikan pada waktu itu di kuliah umum kalau tidak salah. Itu sangat mengena sih kalau jadi itu bisa mencerminkan yang biasanya setiap hari jujur, yo hidupnya enak gitu ya. Kalau sudah nggak jujur gitu, sudah ngakali, ngakali apa yang teman-teman tahu, ngadalin orang yang belum tahu ya. Kalau melanggar nanti ada istilah yang namanya karma. Percaya teman-teman itu.
Pernah ada yang kena karma. Karma itu apa sih? Ini di luar dari konteks gitu. Ada yang tahu itu karma itu maksudnya apa itu karma? Tadi ada norma, sekarang karma. Hukum alam, Pak. Karma itu hukum alam yang bener aja. Hukum alam, alamnya Mbah Dukun. Karma itu monggo tinggal ikutin aja. Oke, Mas, lanjut Mas Mama. Karma itu efek dari apa yang kamu perbuat, bukan hukum alam. Hukum alam itu hanya istilah saja. Karma itu kumpulan-kumpulan efek apa yang teman-teman lakukan. Itu. Kalau tadi norma, aturan-aturan yang dibuat, kalau karma itu akibat. Kalau hukum alam itu yo itu budayanya dari agama Hindu atau Buddha itu hukum alam atau India kuno itu dia menganutnya begitu kalau hukum alam. Jadi akibat dari teman-teman melakukan sesuatu atau apa mengabaikan kaidah-kaidah yang ada ya jadinya karma. Sudah tahu aturannya sudah ada itu jangan dicontoh ya ini contoh yang kaitan dengan norma. Sudah tahu di Bali itu adat istiadatnya kental. Sesajen itu diinjek-injek ya marah yang mau makan. Kalau nggak percaya dengan sesaji ya sudah tinggal diikuti saja. Kenapa harus diinjak-injak atau dibuang? Ya akhirnya kena akibat. Tangan sama kakinya pengkrang. Tuh. Kalau sudah tahu tidak percaya dengan sesuatu hal yang mistis ya jangan dipaksakan. Dan sekarang kebanyakan orang kan memaksakan kehendak. Orang lain harus mau mengikuti apa yang kalian eh, mau gitu ya. Ya salah. Semua hal yang di dunia ini kalau dipaksakan ya salah. Apalagi melanggar dari aturan. Sudah tahu itu jalan satu arah,
Kalau nggak memaksakan kehendak termasuk kekerasan. Ki- ki- Beda konsep bro. Memaksakan kehendak termasuk kekerasan. Memaksakan kehendak berarti termasuk kekerasan loh. Dalam arti apa dulu? Aku jadi pikiran gue elek. Aku ora enak buat itu. Soalnya membahas ini loh, kekerasan seksual ini loh. Gue mesti arah ngono gitu. Aku wis kuwaca gue sampai gue jen pikiranmu elek banget gitu. Kalau nggak memaksakan kehendak berarti termasuk kekerasan tidak, Pak. Jadi gini, konsepnya ya, kalau memaksakan kehendak orang untuk memeluk atau suatu agama itu jadi masalah. Langgar kalau memaksakan kehendak dalam arti kamu menyampaikan, misalkan saya, silakan Mas. Misalkan Mas Atta Esa, kamu itu adik saya. Kalau adik itu harus nurut sama kakak. Wis, sekarang kamu itu masuk ke sumur sana. Nggak mau, Mas. Ayo cepetan masukkan. Dilempar-lempar aja, yuk, mati. Itu beda konteks ya. Melaksanakan kehendak di dalam arti apa dulu. Oh ya ini kita break dulu ya, udah jam 6 izin. Mas Nana sudah maghrib ya Mas ya. Jadi kita lanjut lagi jam 6 6.20. Sih, tak screenshot dulu. Mana orangnya tak screenshot dulu. Fajar nongol. Iya, saya screenshot dulu. Weh, Masya Allah, Mas Soleh. Tabarakallah, Mas Soleh. Assalamualaikum Ahwan. Saya tak screenshot dulu. Ya, wes. Terima kasih nanti dilanjut 8.20. Nanti kita setelah ini kita membahas kisi-kisi. Sun, kita lanjut nanti. Oke, Pak.
Wah, nambah ini. Siapa guys nambah? Yang baru datang siapa ya? Bedul sama siapa Dul di situ Dul? Iya, Mas Fajar. Piye kabare? Pak Henry yang nanya dulu. Apa? Tadi Malu dia, malu dia. error zoomnya. Kedengeran suara Pajar. Aduh. Ini nih, kalau mahasiswa kelas sore konslet semuanya. Nanya siapa? Lagi pada konslet, Pak. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi, saya mau sampaikan nanti satu untuk siapa ge? Nah, gitu dong dulu. Dul sebelahmu siapa dulu itu dul? Sing wong ayu dulu ndi? Sing wong ayu ndi? Novita nggak jadi Soleh itu ikut loh ya? Pak, Ayu. Rambutnya semlodoy. Lagi lo. Iya. Saya hadir belajar. Belajar apaan lu, Pi? Lah kuliah lah. Ini orang-orang pada kemana nih nggak ada kuliah? Santai aja dong, Bu. Orang baru masuk kayak udah ngomel-ngomel ya. Bang. Iya. Gini. Jam berapa tiga datang? Astagfirullah. Reja operasi plastik rupanya, Pak. Iya. Iya, iya, iya. Ini konslet lagi nih, Reza berubah orang nih. Aduh, aduh. Yes, nggak apa-apa lah. Erlan ikut kuliah saya nggak apa-apa. Sudah kalau gitu ya. Pindah mana ya? Ganti wong. Baik, saya mau sampaikan. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk ini sudah ada grupnya belum, Mas? Belum Grup sepertinya, Pak. mata kuliahnya Biasanya udah ada ya? iya, Reja. Fajar biasanya bikin grup. Kalau enggak, ya nanti saya kirimkan filenya ke sini buat teman-teman belajar. Materinya untuk coba tar Mas Soleh. Nanti tak di-share ya Mas Soleh ke Zoom coba sebentar. Sik. Mas Soleh, nah ini. Saya tar dulu master buku. Ini nanti saya share ini master buku. Kacamatanya siapa? Iya, kacamata saya di mana, Mas? Loh, kamu ada kacamata ya?
Suka dagel ternyata Mas Fajar ya. Aduh, 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 aduh. Loh, loh. Ini saya share materinya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa, masalahnya nanti bisa di-share itu juga. Buat teman-teman yang tahu. Wois. Kecepatan Mas Oleh loh. Saya sudah share di jumpa ya. Jadi pada share materi, Pak share jawaban. Daripada share materi langsung aja. Sakarep mugi. Saya lagi kuliah gitu. Jangan terlalu keras. Searisan engko sih. Tar dulu. Itu gitu ya. Masalah ini masih direkam kan ya Mas ya? Iku sih mau bareng ngupil-ngupil kuwi udek-udek kuwi di Masih, Pak. ya tuh yang udah udek-udek kuwi di screenshot gawe meme kok. Bedul terutama itu ya. Baik itu ya. Jadi segala materi nanti saya ngambil dari materi yang sudah saya share. Terus nanti konsepnya tinggal teman-teman apa namanya kasih nama, jawaban, terus diupload kalian untuk kartu ujian. Nek punya kartu ujian silahkan. Terus tadi ada titipan dari akademik, jadi akan dilaksanakan ujian proposal. Ini penting, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya yang sudah mengambil jabut aku orang ngerti nih. Oke. Untuk ujian proposal ya. Jadi ujian proposal ini teman-teman wajib menyertakan form bimbingan. Form bimbingan yang bimbingan teman-teman kepada dosen ya. Itu juga nanti dilampirkan. Yang lewat jalur langit itu pakai form bimbingan itu yang awal kemarin ngisi itu bukan. Ya bukan. Form bimbingan itu apabila saudara-saudara semua itu datang ke Cuk, gantian. Aku ora krungu. Form bimbingan itu orang sabar pantatnya besar, Mas. Bener Pak, pantatnya besar Pak. Lah, haba ikutan aja. Form bimbingan itu. Hati-hati. Barusan saja itu ada materi untuk screenshot dulu. Screenshot dulu. Mas Fajar Kurniadi melakukan pelanggaran sosial. Jadi melebar-lebar. Mohon maaf Pak, besok bisa bimbingan Pak, soalnya malam ini kan ada kuliah lagi Pak. Takutnya kemalaman Pak. Email dulu, ya email dulu. Jadi form bimbingan itu setiap kali dihapus lagi. Apa lagi? Sudah saya screenshot. Mau saya kirim? Saya kirim screenshotannya. Contoh formnya mana? Contoh form. Contoh form untuk bimbingan.
Aduh, ampun, ampun. Sampai niki kuliah kok apatis banget. Tuh repot gitu. Punya mahasiswa sampai kayak kalian ini, aduh, pusing saya ini kalau gini. 10 aja itu sudah mumet kayaknya. Template kartu bimbingan. Template itu sudah diberikan, Mas Bro. G. Nah, itu rasido ngeser aku. Nah, itu tuh. Lihat template-nya itu, jadi setiap kali teman-teman bimbingan itu nanti dosen akan mengisi gitu ya, apa yang kalian bimbingan, apa yang direvisi dan sebagainya. Begitu ya, Mas, Mbak. Jadi itu harus disertakan pada waktu nanti ujian proposal. Ujian proposal itu dari bab 1 sampai bab 3 itu ya. Kalau ujian hasil, kalau ngomongin ujian hasil berarti dari bab 4 sampai bab 5. Biasanya yang dibantai itu di ujian proposal. Harus ada kaitannya dengan antara latar belakang, tinjauan teori dari bab 2 sama metode itu harus pakai nalar. Jadi kalau teman-teman download Kopas terus replace all harus dibaca lagi. Gitu ya. Jangan sampai memalukan dirimu sendiri. Gitu. Ini khusus untuk teman-teman TI. Ya, khusus untuk teman-teman TI ini wajib khususon ilaruhi semester 8. Loh, ya khususan loh. Yang mau sidang skripsi itu semester 8. Kok nanya? Gitu ya. Ya kan anak SIIF. Aku kaprodi TI. Takon meneh Fajar. Sampean iki arep tak nilai piro Mas sampean? Besok ngulang ya besok ya. Kok bilang. Iya. Saya hanya mengingatkan anak-anak saya, adik-adik saya. Barangkali sudah diingatkan sama yang lain. Kalau Mas Oleh kan sudah diingatkan terus itu sama Mbak Dinda. Ceplosan. Ingatkan Saya terus. yang ngingetin terus, Pak. Oh iya, mohon Pasti Bang maaf. Soleh. Ternyata mendengarkan Mbak Dinda. Iya dong, Pak. Pak, Iya. kenapa tiba-tiba ada sempro, Pak? Kok tiba-tiba kan bukannya sudah disampaikan kan? Emang iya ya, Pak, nggak langsung sidang skripsi, Pak. Pengennya langsung sidang skripsi ya. Iya gitu sih, Pak, pengennya. Nah, Boleh banget. Kuy. langsung wisuda aja gimana Mbak? Wisud. Yang penting ijazahnya dulu deh keluar ya, Pak ya. Bukan bisa Iya. diganti sama tugas akhir, Pak. Jadi nggak harus skripsi gitu, Pak. Apa Mas? Bukannya bisa diganti sama tugas akhir, Pak. Nggak harus skripsi gitu, Pak. Tugas akhir itu apa toh? Maksudmu? Ya, bikin aplikasi atau apa, Pak. Prodi, apa namanya, Kampus Merdeka tuh ada kalau nggak salah. Saya lupa apa. Nah Bikin itu aplikasi atau apa gitu. bukan Mas. Skripsi itu bisa digantikan Dengan dengan jurnal.
bikin jurnal. Lebih gampang mana, Pak? Gampang mana? Lebih gampang kalau itu dikerjain, Mas. Oh Itu iya. lebih gampang, Mas. Kalau cuma dipikirin mah nggak bakal selesai-selesai. Gitu. Mas Fajar mau ijazah atau ijabsah? Yuk, ijazah dulu. Nanti baru ijabsah. Betul. Apa kuwi? Tul. Pak Gista, maaf telat dari tadi. Innalillahi, telat siapa, Mbak? Siapa yang Enggak, tadi bikin aku kamu telat? ada acara kantor Pak, Kaizen Pak dari Jepang gitu. Ini baru join Pak, baru baru selesai. Oh, saya kira. Kamu telat kenapa? Enggak. Utek-utek anggar krungu wong wadon iki. Mbak Gista dicariin itu. Nah, itu sama itu Erlan itu tuh. Yang ngomong baru aja dengar cewek. Aduh, biasa gengger. Krungu wong wadon gini. Pak Gista atau Fiesta? Gista. Gista, saya lagi ngomong sama Mbak Gista. Bukan kalau manggil kamu Haba. Fiesta itu pelondungan balon. Itu chicken nugget nggak sih? Dalam? Iya, itu nugget nggak sih Pak? Oh iya, nugget lupa. Nugget. Iya. Iya, frozen food ya. Caranya kayak apa ya, Pak? Jambut tambahin malah diperjelas balon warna rasa. Aduh, Ata Esa. Aduh, ki kuliah opo sih? Salah melebu aku. Ini salah masuk saya kayaknya nih ya, saya kelas kayaknya. Itu diketawain tuh sama orang-orang itu. Aduh. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa pada ketawa gitu ya. Serana, mbak, arang-arang beri. Gitu ya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman. Saya mau belum absen tuh Gista. Gista dari SI ya. Gista sih SI atau apa ya Gista ya? Informatika ya? Iya, bisa. IF ya? Iya, betul. Oh iya, Gista. Wendy. Wendy ini nggak datang. Kulo dereng absen Pak. Roh aku. Ridwan itu TI. Ridwan Prasetya, ada Rifki Setiawan. Yes. Ya gitu ya, yang saya mau sampaikan. Nanti sampai ketemu di pertemuan UTS. Silakan, saya tidak menerima jawaban teman-teman kalau ini besok tanggal 15 berarti ujiannya tanggal 22. Saya tidak menerima kalau melebihi dari jam 12.59. 11.59. Berarti jam 12.00. 23.59 lebih dari itu enggak saya terima. Gitu ya. Nanti soal saya akan berikan di hari apa, Jak? Hujannya Rebo, Cok. Hari ini kamu cantik sekali, Pak. Kelainan gue, Cok. Lu ngomong hari ini kamu cantik sekali. Aduh, Fajar. Gue konslet mangan
Mangan kabel ya Mas yo. Ambil konektor RJ45 ya, Pak. Duntalan mulane. WIB Mas, waktu insya Allah berubah. WIB, waktu insya Allah berubah. Ya, WIB. Pakainya WIB, jangan pakai Wita. Kalau pakainya Wita nanti dicariin-cariin sama Pak Wita. Itu ya. Guyu. Pak, Guyu tadi bahasa malah. apa, Pak? Dalam Tadi bahasa apa, Pak, jadinya? bahas kamu itu. Kamu Kenapa? kemana saja? Kok baru kelihatan, kan dicari-cari. Iya tadi itu. Intinya ada nitip dari Kemendikbudristek tentang materi kekerasan seksual. Anti kekerasan seksual. Gitu. Jadi di kampus ini ada yang namanya nanti lembaga namanya PPKS. Perlindungan kekerasan seksual. Demikian nanti panjang kali lebar, tinggi kali setengah tiang, nanti tambah kemana-mana. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang baru join ya tidak apa-apa, alhamdulillah bisa silaturahmi. Semoga teman-teman sehat semuanya. Itu ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, sudah nggak usah nak bertanya. Gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.